Nah, harap Bu Emma, Ibu Haja Suyitno mana belum datang. Dan para ibu yang hadir, sehat Bu? Alhamdulillah pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih mempercayakan nikmatnya untuk kita nikmati dan kita syukuri dengan cara duduk di majelis taklim untuk mencari ilmu. Alhamdulillah. Meski demikian, kita awali dengan Ummul Quran, surah Al-Fatihah. Kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala agar kita memperoleh ilmu manfaat, dan ilmu manfaat ini akan membawa kita hidup selamat fid dunya wad dunya wal akhirah bi jahi Rasulillah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna. Amin. Ran, ambil aja. Ambil. Ibu hadirin yang berbahagia. Informasinya hari ini kita masih suasana berhalal bihalal. Masih suasana bersilaturahim. Sebagai umat manusia diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala dan melalui rasulnya, dikatakan dari banyak hadis, ada irhamu man fil ar yarhamukum man fis sama. Ada hadis lain mengatakan man arada ayyumaddalahu fi umri wa yuzada fi rizqi falyasil rahimah. Silaturahim ini apa sih artinya? Silah itu artinya sambungan. Wasala yasilu, nyambung. Ar-Rahim adalah organ tubuh yang ada di dalam diri perempuan, yang satu-satunya organ tubuh yang mengambil dari nama Allah Subhanahu wa taala, yaitu Ar-Rahim. Artinya bahwa kita ini di antara sesama manusia diperintahkan untuk menyambung hubungan kekeluargaan, hubungan rahim yang berasal dari satu rahim yang sama. Dan pemahaman silaturahim ini ada beberapa, Bu. Ada yang mengatakan rahimahiyarhamu rahman, rahimahiyarhamu rahman. Ada yang rahiman, artinya menyambung keberadaan kita yang berasal dari yang sama, yaitu dari rahim seorang ibu. Ada yang dianggap silaturahim itu hubungan dengan keluarga inti, yang satu rahim dari keluarga inti. Ada juga yang mengatakan bahwa yang dihubungkan adalah, disambungkan adalah kasih sayangnya ada. Kalau kita melihat kepada asal kejadian kita, pakai rahim pakai rahmi kita berawal dari satu organ yang sama. Kita lihat dalam surah Rum ayat 21 arah 22 itu, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum.
Pertama Allah menciptakan Nabi Adam alaihissalam. Setelah Nabi Adam sekian lamanya di surga seorang diri, akhirnya Allah menginformasikan kepada para malaikat yang bunyinya, inni ja'ilun fil ardi khalifah, aku akan membuat khalifah di muka bumi. Akhirnya para malaikat komplain, atajalu fiha may yufsidu fiha, emang engkau mau membuat orang yang nanti akan bertumpah darah? Akhirnya dijawab lagi oleh Allah, inni a'lamu ma la ta'lamun, aku lebih tahu apa yang kau nggak tahu. Akhirnya Allah ciptalah Nabi Adam alaihissalam. Setelah beberapa lama Nabi Adam alaihissalam di surga, akhirnya Allah menganggap, wah kasihan nih Nabi Adam kalau tidak ada teman. Akhirnya wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum, yang bahan bakunya lahirnya seorang perempuan, keluarnya seorang perempuan yang namanya Hawa itu dengan kekuasaan dan izinnya Allah Subhanahu wa taala, min anfusikum diambil dari, menurut informasinya, min dila, artinya dari tulang rusuk. Begitu Nabi Adam bangun, kok sudah ada perempuan, tanpa proses kelahiran dan sebagainya, karena Nabi Adam dicipta sebagai seorang laki-laki. Akhirnya diambil min anfusikum, dari bagian dari dirimu sendiri, azwajan, pasangan. Nah, dari Adam dan Hawa ini akhirnya mereka berdua di dalam surga, nggak mungkin mereka bisa bersatu tanpa ada ikatan halal. Akhirnya akdun nikah pertama adalah Nabi Adam dan Siti Hawa, yang tentunya menggunakan kalimat yang sudah tercipta, itu kalimat sebelum terjadinya alam semesta, yaitu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu untuk mengesahkan pernikahan Adam dan Hawa pakai itu, meskipun Nabi Muhammadnya belum ada. Karena kejadian Nabi Muhammad dibanding Nabi Adam itu nurnya udah ada bi alfai'am. Ada yang bilang bi alfai'am, ada yang bi khamsina alaf am, ada yang bilang gitu. Ada 50.000 tahun sebelum Nabi Adam, ada yang bilang 2.000 tahun sebelum Nabi Adam sudah ada nurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya tiket pernikahan Nabi Adam dan Hawa dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Setelah halal hubungan Adam dan Hawa, akhirnya disitulah Allah menciptakan ada suatu organ tubuh Hawa yang namanya rahim, di mana dari rahim itulah lahir bibit-bibit manusia yang akhirnya sampai kepada sekarang kita ini. Makanya secara tidak langsung ketika kita berkumpul, kita berasal dari ibu yang sama, yaitu ibu Hawa. Dan kita kenal dari suku yang berbeda, dari bahasa yang berbeda, tapi kita disatukan oleh ukhuwah, maka jadilah kita bersaudara. Kalau kita udah saling mengenal, saling dekat, maka diharamkan kita berpisah hanya karena ego. Nah, di sini karena dalam menurut seorang ulama, pendiri Nahdlatul Ulama, Ki Hasyim Asy'ari, mengatakan bahwa ukhuwah itu ada 3. Yang pertama namanya ukhuwah Islamiyah. Apa itu ukhuwah Islamiyah? Yang sekarang sedang terjadi di tanah haram, Haramain, Makkah dan Madinah. Puncaknya nanti tanggal 15
8, 9, 10 di Padang Arafah, Muzdalifah dan Mina. Mereka berkumpul dari suku, bangsa, bahasa yang berbeda, tetapi berada dalam satu naungan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mereka dipersatukan oleh kalimat tauhid, yaitu dinamakan ukhuwah Islamiyah. Bahasanya beda, bangsanya beda, sukunya berbeda, tapi mereka berada di suatu tempat wadah namanya Padang Arafah. Yang Padang Arafah menurut sejarahnya adalah pertemuan Adam dan Hawa setelah diturunkan dari surga. Akhirnya simbol kebersatuan umat Islam ada di Padang Arafah dan ada di sekitaran Haramain dan sekitaran tempat prosesi haji. Itu adalah persaudaraan ukhuwah Islamiyah. Yang kedua namanya ukhuwah watoniyah. Ukhuwah watoniyah itu satu nusa, satu bangsa, satu bahasa, Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika. Itu ukhuwah watoniyah. Makanya kata Syekh Hasyim Asy'ari, hubbul watan minal iman. Cinta tanah air adalah sebagian daripada iman. Dan ini semua persaudaraan senegara, satu nusa, satu bangsa, satu bahasa. Itu yang ada di dalam Sumpah Pemuda Juli 1928. Isinya itu. Isinya adalah ukhuwah watoniyah, cinta pada tanah air. Ibu yang ada di sini ini bukan hanya dipersatukan oleh ukhuwah Islamiyah, tapi ukhuwah watoniyah. Ada yang dari Medan, ada yang dari Makassar, ada yang dari Madura, ya kan? Ada yang dari Bandung. Mana Bu Noi? Dari Sunda. Bu Noi datang nggak? Yang orang Sunda ada Sukabumi, Kerawang, Purwakarta, Majalengka. Ada semua Sundanya, dari mulai Sunda paling kasar sampai yang paling halus ada. Jawa juga sama. Ada Jawa Kromo Inggil, ada Jawa Ngapak, ada semua di sini. Ini namanya ukhuwah watoniyah. Islamiyahnya kita dapat, watoniyahnya juga dapat. Yaitu satu nusa, satu bangsa, itu ukhuwah watoniyah namanya. Kita harus selalu merasa kita ini bersama. Kenapa? Dipersatukan oleh negara kita. Yang ketiga namanya ukhuwah basyariyah atau ukhuwah insaniyah. Ketika kita datang ke suatu tempat wisata, di situ kita ketemu dengan bangsa mancanegara yang menjadi turis di kampung kita. Ada Korea, ada Cina, ada Jepang, ada Inggris, Prancis, Itali, Denmark, Jerman, dan lain-lain. Ada dari Amerika, Eropa, Afrika, seputaran Asia. Mereka itu enggak seagama, enggak senegara. Tapi apakah ketika mereka bertanya kita diam aja? Kecuali kalau enggak paham maknanya, enggak paham bahasanya. Kalau kita paham bahasanya ditanya, oh kita nyaut. Oh, excuse me. Ya, dia kan mereka bilang begitu. Oh iya, yang ngerti. Oh iya. Mau tanya gitu. Kan mereka ketika mau tanya kita jawab. Kenapa? Karena kita sesama manusia adalah ukhuwah.
Bahkan persaudaraan kita bukan hanya dengan manusia yang notabene berakal, sampai ukhuwah basyariah ini persaudaraan sesama makhluk aja, sesama makhluk, bukan hanya makhluk yang akil, yang ghairu akil juga kita harus adakan hubungan, seperti halnya para psikolog, ahli ilmu jiwa, dan para agamis sufi. Itu sama pohon-pohonan aja ngobrol, diajak ngomong tuh pohonan. Kayak saya gitu Bu, kalau di rumah tuh pohon-pohonan saya, ayo dong berbuah. Emang nggak mau diajak sodako gitu? Mau, ada mereka rata-rata berbuah. Pohon-pohonan saya di rumah tuh rata-rata berbuah. Kenapa? Karena saya ajak ngomong kayak gitu. Jadi kata para orang-orang yang ngerti tentang bahasa pohon, mereka tuh ajak ngomong pohonnya supaya mau berbuah. Kalau berbuah tadi diajak sodako itu. Jadi kita ini para manusia harus sadar betul bahwa kita ini bersaudara, bukan hanya sesama manusia. Tumbuhan perlu diberikan kasih sayang, di silaturahim. Binatang, coba kita ngelihat di TikTok ada gajah, anjing yang udah akrab betul dengan pawangnya. Ketika pawangnya sakit, itu gajah masuk ke rumah sakit nengokin pawangnya. Kenapa? Ada keterkaitan. Mereka memang nggak punya akal, tapi mereka punya rasa. Apa namanya? Kalau bahasa naluri. Mereka juga punya insting. Mereka punya insting, mereka punya naluri, mereka punya feeling. Jadi kita cinta kepada orang itu cinta kepada makhluk, bukan hanya manusia. Kepada binatang, kepada pohon-pohonan, dirawat dengan baik. Itu bagian daripada kasih sayang. Makanya Rasulullah katakan, irhamu man fil ardh yarhamukum man fis sama. Sayangilah orang yang di bumi, niscaya yang di langit akan sayang kepada kita. Itu pada para malaikat sayang sama kita. Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Orang yang punya sifat kasih sayang akan disayangi lagi oleh Allah. Ini adalah pelajaran mahal buat kita yang hidup sudah di atas 60 tahun. Masihkah ada rasa-rasa ghil? Ghil itu rasa nggak suka, rasa benci, rasa dendam. Buang sejauh-jauhnya, sejauh-jauhnya. Makanya ulama ahli fiqih itu sampai membuat doa-doa dari ujung rambut sampai ujung kaki, semua ada doanya, diajar oleh ulama. Bahkan doa cebok apa bahasa itunya, istinja aja ada doanya Bu. Membersihkan kemaluan depan belakang kita, kubul dan dubur kita, ada doanya. Allahumma tahhir qalbi minan nifaqi wa hassin farji minal fawahishi. Itu doa luar biasa Bu. Apalagi kita nih yang udah pada umur. Sekarang saya tanya Bu ya, Ibu deketan berangkat apa deketan pulang ini? Deketan berangkatnya, deketan pulangnya ini? Umur berapa? 60 berarti deketan berangkat atau deketan pulang? Deketan? Apakah kita pulang mau lenggang kangkung? Sayang tentunya.
Makanya silaturahim itu maknanya luas. Ayo, Allahumma tahhir qalbi, ya Allah bersihkan hatiku minan nifaqi, dari sifat munafik. Udah umur 60 tahun gak usah main medsos sudah. Apalagi curhat-curhat lewat WA, udah berhenti. Kenapa? Kotor nanti hati kita. Tahhir qalbi, bersihkan hatiku. Minan nifaqi, dari sifat munafik. Apa sifat munafik? Dalam pergaulan ke si A beda, ke si B beda. Di depan lain, di belakang lain. Buang sejauh-jauhnya sifat kayak gini. Udah gak layak umur begini, umur segini nih pakai sifat munafik, udah gak layak. Kenapa? Karena orang munafik kata Allah, fid darkil asfali minan nar, tempatnya paling bawah-bawahnya api neraka, keraknya api neraka, keraknya api neraka. Ran, dibagi-bagiin aja dulu deh, Bu Yati, tolong dibagi-bagiin, nanti baru kita ngomong belakangan. Biar nanti kayaknya di dalamnya ada doanya deh. Ibu-ibu tenang aja, nanti diatur, ntar ngomongnya belakangan. Yang penting ibu-ibu ntar buka kitabnya, biar pada buka, ntar di akhir ada doa yang ingin saya ajak baca ya. Jadi orang munafik itu di dalam neraka tempatnya paling bawah. Sayang betul kalau kita setiap hari ngaji tapi kok masih punya sifat seperti itu. Kita bersihin. Tahhir qalbi minan nifaqi. Wahasin, dan bersihkan farji. Farji itu kemaluan kita. Minal fawahishi, dari kotoran atau maksiat. Itu doa ketika beristinja. Artinya apa? Ulama menjalankan perintah Rasulullah agar kita bersih zahir dan batin kita. Bersih zahir dan batin kita. Kenapa kalau zahir batinnya bersih? Ibu, manusia itu, orang itu ibarat gelas ini. Misalnya gelas ini tidak bening begini, tapi ketutup. Gelas cangkir yang ketutup kayak gini, kan nggak kelihatan isinya. Tapi nanti keluar, walaupun nggak kelihatan isinya, nanti akan seperti ini. Kalau dalamnya susu, yang keluar susu putih dan manis. Kalau di dalamnya yang pahit apa? Kopi. Kalau di dalamnya kopi, yang keluar akan rasanya pahit. Ya, hati kita sama. Makanya ulama mengajarkan tahhir qalbi, bersihkan hatiku. Kalau udah hatinya bersih, nanti yang keluar lewat corongnya nih teko itu, oh manis ya. Berarti di dalamnya ada yang manis-manis. Apakah itu susu, apakah sirup? Jadi kalimat yang keluar dari mulut itu tergantung yang di dalam. Makanya ulama itu mengajarkan kayak gitu. Tahhir qalbi, bersihkan hatiku. Kalau hatinya udah bersih, maka insya Allah zahirnya juga bersih. Kalimat yang keluar juga baik. Dan peliharalah kemaluan kita dari maksiat. Artinya kita diharapkan jadi orang yang
selamat hidup kita, zahir dan batin kita. Gitu. Jadi manfaat daripada silaturahmi, hikmah daripada silaturahmi ini kayak gini, Bu. Silaturahim, kita sambung hubungan kekeluargaan, sambung hubungan kasih sayang, agar ada rasa the sense of belonging, ada rasa respect satu sama lain di antara kita. Kita nggak tega ngelihat orang susah, kita nggak tega ngelihat orang menderita, kita nggak tega ngelihat orang menangis. Kayak kita nonton film, kalau nonton film ceritanya sedih, film kita nonton sendiri sampai ditanya sama anak, mama kok nangis? Iya nak, nonton film kesian banget. Hatinya itu lembut, jadi ngelihat orang menderita nggak tega. Apalagi kalau orang yang ngomongnya udah memelas, buat kita nggak tega. Cuman kadang-kadang penipuan, banyak penipu rata-rata ngomongnya melas, Bu ya. Makanya ada peribahasa tuh di TikTok, minjemnya melas, gantinya malas. Itu minjemnya melas, gantinya malas. Banyak orang terkecoh sama mulut manis. Nah ini mulut manis munafik namanya, yang di depannya manis tapi di belakangnya wih mengganyang, ngeri. Makanya kita Allahumma tahhir qalbi minan nifaqi wa hassin farji minal fawahisi. Itu. Jadi ajaran Islam itu luar biasa, Bu. Kita silaturahim, ada ukhuwah Islamiyah, ada ukhuwah watoniyah, ada ukhuwah basyariyah. Ukhuwah basyariyah itu lebih luas kepada manusia, kepada sesama makhluk. Apa itu tumbuhan, apa itu binatang, biar punya rasa kasihan. Semut aja, Bu, semut. Ibu kalau matiin semut jangan dibakar, sian. Semut itu, Bu, pernah protes sama Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu bangsanya bangsa manusia tuh kejam-kejam. Semut lagi pada pesta di lubang dikencingin, kan manusia kan. Bapak-bapak tuh kalau turun dari metro mini, dari mikrolet itu nggak mikir kencing, sore ada apa namanya, ada apa aja binatang pada protes binatang. Makanya jin juga pada protes jin. Makanya kadang-kadang maaf Ibu, bapak-bapak suka ada yang sakit ininya, maaf, sakit kemaluan, ada bengkak. Kenapa bengkak? Karena dia pipis sembarangan. Apalagi yang namanya pohon pisang itu, ya Allah, pada ngumpet sini, ngumpet sono. Itu bapak-bapak, emang kalau kencing, bapak-bapak itu kalau kencing, apa namanya, sembarangan aja. Tapi bapak-bapak yang nggak kenal kebersihan, nggak kenal hukum. Makanya bapak-bapak nih kalau pipis, mana diri, mana panjang, sor itu ya. Padahal menurut ahli kesehatan, salah satu penyebab prostat adalah karena pipisnya diri. Iya, lelaki kek perempuan kek pipis jangan diri, duduk kalau nggak bisa nongkrong. Kalau nongkrong udah nggak bisa sekarang, kenapa kegedean paha, ya kan? Pahanya kegedean kalau nongkrong ntar ke belakang gitu. Jadi akhirnya duduklah di toilet yang duduk, ya kan? Silakan, tapi jangan diri. Kalau diri mana bunyinya kenceng jadinya, ya kan? Ditambah lagi memang Islam melarang, Ibu. Islam melarang orang pipis sambil diri. Salah satu penyebab prostat adalah pipis diri. Jadi biar pipis nongkrong, apalagi pipisnya di tembok-tembok gitu. Nih ya, kalau gang-gang biasa ada halte, itu bapak-bapak dulu suka kencing tuh gitu, tembok orang. Ada pohonan, di pohon. Kalau zaman dulu kan masih banyak kebun-kebun pinggir jalan. Begitu turun dari metro mini atau turun dari mikrolet, langsung lihat kiri lihat kanan, so aja. Itu ada jin di situ.
ada semut di situ. Akhirnya kata macam-macam, ada macam-macam, ada macam-macam lah pokoknya binatang. Kalau matiin semut pun jangan pakai api, pakai air, siram gitu. Kenapa? Mereka punya hak hidup. Ungkapkanlah kasih sayang kepada meskipun pada binatang. Karena Nabi Sulaiman dalam surah An-Naml kan ada kan, ya ayyuhan namlu dkhulu masakinakum. Ini gara-gara rombongan manusia mau lewat, semut minggir. Ini manusia yang lewat kejam. Suara sepeda kudanya blok habis jalanan kayak gitu. Makanya artinya apa di sini? Penanaman rasa kasih sayang kepada makhluk itu udah dari zaman Nabi Adam, Ibu. Menyembelih juga besok nih, tanggal hari nahar dan hari tasyrik, itu dianjurkan kalau mau nyembelih dengan cara yang baik. Pisaunya jangan terlalu tajam, jangan terlalu gogol, tumpul, jangan terlalu tumpul, kasihan dia terlalu lama merasakan sakitnya digodot. Terlalu tajam takutnya nanti putus. Itu ada aturannya, Ibu, ada aturannya. Demi apa ini? Demi terjalinnya kasih sayang antara manusia yang berakal dengan makhluk yang dijadikan konsumsi buat manusia, biar kita makannya juga enak. Jangan pakai pisau tumpul motong ayam, jangan sampai terlalu tajam sampai lehernya putus. Ini Islam itu, ya Allah, Islam itu adalah agama tasamuh, agama toleransi tinggi. Makanya kita ngaji untuk mengkaji betapa Islam itu penuh dengan kasih sayang. Jadi kita kumpul kayak gini nih, lagi menyambung kasih sayang. Walaupun kita berbeda tempat lahir, berbeda tanggal lahir, berbeda negara lahir, berbeda kampung lahir, berbeda rahim pula, tetap kita dianjurkan untuk saling berkasih sayang. Kata Nabi, man arada ayyumaddalahu fi umrih wa yuzada fi rizqih falyasil rahimah. Orang yang pengen badannya sehat, umurnya manfaat berkah panjang, rizkinya berkah, maka rajin-rajinlah silaturahim. Sama orang lain, sama orang jauh, apalagi sama tetangga. Tuh, kalau kita sama tetangga baik, silaturahim kita bagus, satu sama lain saling kenal. Suatu masa kita punya kebutuhan, orang tidak masa bodoh dengan kita. Itu teman-teman nih kayak yang ngaji di sini kan, teman-teman respect semuanya. Bu Ustadz, tolong bacain Fatihah. Ibu ini lagi kurang sehat. Kenapa? Karena silaturahim. Coba yang gak pernah ngaji, ada gak dibacain Fatihah? Enggak kenal. Tapi yang kenal baik, silaturahimnya baik. Baru katanya tibang pilek aja gue dibacain Fatihah, didoain. Kenapa? Respect. Ada rasa saling keterkaitan hati di antara kita. Itu Islam tuh, Bu. Luar biasa Islam, Bu. Kalau kita mau amalkan ajaran Islam dengan baik, mah, Bu, ya Allah, kata Rasulullah, salamatul insan fi hifdzil lisan. Manusia itu selamat kalau pandai pelihara lidah. Lidah kita pelihara, biar kita pinter banget berdiskusi, pinter banget ngomong, tapi harus filter dulu omongan kita. Fakir qoblal kalam wa fakir qoblal amal. Pikirkan dulu sebelum ngomong dan pikirkan dulu sebelum bertindak, supaya kita tidak menyesal.
Itu maka Islam tuh luar biasa. Kita amalin aja Islam. Apalagi silaturahim yang ada hubungannya dengan keluarga dekat. Kemarin Lebaran, saya belum kelar Bu ini silaturahim sama keluarga belum kelar. Masih ada beberapa lagi yang biasa saya datangin, saya belum datangin. Saya perasaan kayak masih punya utang aja. Sampai benar-benar ketemu, sampai benar saya datangin, masih ada cita-cita. Ini bukan masalah bulan Syawal lagi udah bicara soal silaturahim, menyambung hubungan kekeluargaan. Jangan sampai putus. Ibu-ibu yang keluarganya jauh, Makassar, Padang, Palembang, Bengkulu, yang di Jambi, yang di Sukabumi ya, dekat Sukabumi mah. Kerawang deketan lagi, kalau nggak datang mah kebangetan ya. Yang deket, yang jauh di Amerika, ada yang di Uzbekistan saudaranya, sekarang bisa video call, tanya kabar, minimal tanya kabar, ya udah girang Bu. Silaturahim itu dulu di zaman jauh dari zamannya kita. Ada seorang laki-laki dihikayatkan dalam satu kitab yang saya baca, namanya kitab Tanbihul Ghafilin. Kitabnya kecil, referensi saya hanya di situ adanya. Di kitab Tanbihul Ghafilin itu ada cerita seorang laki-laki yang setiap hari sholatnya di Masjidil Haram. Tiap hari sholat di Masjidil Haram. Nah terus ada datang orang dari kampung luar. Karena ini orang lagi biasa tiap hari ada di Masjidil Haram, ini sholatnya tiap hari di depan Ka'bah. Akhirnya ada laki-laki si B itu ketemu dengan si A. Dia kebetulan pengen ke negara lain. Dia tanya, dia izin, Tuan, ya, saya pengen pergi ke kota lain. Saya titip ini sebok kecil perhiasan emas. Sebok kecil itu saya titip. Nanti saya datang dari luar kota akan saya ambil. Oh ya baik. Dia percaya karena orang ini adalah orang yang ahli ibadah, sholatnya tiap hari di Masjidil Haram dan baca Qur'annya rajin betul. Dia pergilah ke kota lain. Begitu dia balik, dia cari orang itu nggak ada. Kemana ini orang? Nanya ke semua yang ada situ. Oh, orang ini udah meninggal gitu. Loh, kok meninggal? Saya ini menitip kotak kepada dia, menitip kotak emas. Saya punya titipan sama dia. Cobalah datang ke keluarganya. Dia datang ke sekitaran Mekah ke rumah keluarganya. Anaknya tanya, bapak-bapak ini si B nanya kepada anak-anaknya, wahai anak-anak, adakah ayah mau menitipkan barang kepada kalian sebelum dia meninggal? Kata anaknya tidak. Sama sekali. Si lelaki ini enggak suzon karena orang ini ibadahnya getol. Enggak mungkin nih perhiasan habis. Akhirnya suatu ketika dia ada yang kasih tahu. Oh, sekarang gini deh. Engkau datang ke multazam. Multazam itu antara pintu Ka'bah dan Hajar Aswad. Iya. Hajar Aswad, pintu Ka'bah itu multazam. Coba kau cari di situ. Kau panggil dia. Kalau dia orang baik, pas dia nyaut di situ. Akhirnya lelaki ini panggil, Tuan A, adakah engkau di sini? Berpuluh kali panggil nggak nyaut. Dia datang lagi kepada laki-laki yang memberikan fatwa tadi. Oh, nggak ada. Kalau gitu kau pergilah ke
bi'run birhut. Ada yang bilang birhut, ada yang bilang barhut. Di mana itu? Lumayan jauh antara Mekah dan Yaman. Jadi ya kira-kira dari sini ke Yogyakarta lah kayak gitu. Oh, pergilah dia ke dekat Birhut itu, panggil di situ. Kalau ruh orang baik kumpul di depan multazam. Kalau ruh orang tak baik kumpul di depan di Bi'run Birhut. Ternyata benar, Bu. Begitu dia panggil di Bi'run Birhut, ada nyaut. Ulan, kenapa engkau di sini? Ibadahmu rajin di depan Ka'bah. Oh, dia bilang, sekarang aku tanya, kau taruh di mana emas aku? Nanti kau tanya ke anakku, di bawah kamar aku, di dalam tanah kau gali, di situ aku simpen emasmu. Bener kan, jujur dia? Satu. Yang kedua aku pesan, nanti kalau engkau dari sini, engkau pulang, cari saudara aku perempuan, namanya si Pulana. Tolong kirim salam kepada dia, mintakan maaf aku kepadanya. Karena selama ini aku nggak pernah melongok adekku satu itu. Kenapa? Karena dia orang kaya. Orang kaya kan gitu, Bu. Kalau ada yang miskin kayaknya memandang dengan sebelah mata. Kalau datang adeknya ngapain tuh? Paling mau minjem duit gitu. Udah suzon duluan. Akhirnya tolonglah sampaikan salam kepadanya, mintakan maaf kepadanya, dan mintakan redonya biar aku keluar dari Birhut ini. Akhirnya benerlah, dia pergi, dia ambil emasnya di rumah anaknya, ternyata ada. Dia pergi ke perempuan aja di pelosok daerah, di Badiah. Badiah itu adalah, kalau orang kitanya sekarang nyebutnya primitif, mungkin sekitaran Baduy gitu ya, kayak rakyat Sasak. Kalau di daerah NTB, PNTT, ada lagi rakyat Dayak. Kalau di Kalimantan ada rakyat pedalaman gitu. Dia pergi. Begitu dia pergi, sampein, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa tuan? Nama saya Abdullah. Dapat salam dari saudaramu bahwa dia sekarang sudah meninggal dan dia sekarang ruhnya ada di Birhut, ruhnya orang-orang jahat. Sekarang saya mohon engkau tolong maafkan dia, gitu. Kata si adiknya, saya nggak mau maafkan. Kenapa? Selama kami hidup dia tidak pernah melongok saya karena dia orang kaya dan saya orang susah. Dia nggak pernah peduli dengan kondisi saya dan keluarga saya, dan dia nggak pernah peduli dengan ekonomi saya. Dia hidup bahagia dan kemewahan di negerinya, tapi saya tak pernah dilongoknya. Saya tidak redho, kata dia gitu. Akhirnya kata si Abdullah ini bilang, ibu jangan begitu, kakakmu itu lagi diseksa di Birhut. Kalau engkau nggak maafkan kesian. Akhirnya yang namanya saudara, Bu, perempuan lagi kan ya, hatinya lunak, Bu, digituin. Ya udah, yang sudah berlalu biarlah berlalu, Bu, gitu. Akhirnya dimaafkan, diredokan, baru otomatis itu rohnya pindah dari Birhut ke lokasi multazam, di mana tempat kumpul roh-roh orang baik. Nah, ini pelajarannya buat kita apa, Bu? Pelajarannya buat kita bahwa dunia ini jangan menjadi penyebab kita nggak kenal saudara. Harta jangan menjadi penyebab kita putus kekeluargaan. Apalagi warisan menyebabkan orang putus kekeluargaan. Ya Allah, hina, Bu, kita. Hina kita kalau marah sama saudara cuman gara-gara warisan. Hina kita. Kenapa? Karena terlalu cinta sama dunia. Harta dunia, keluarga dunia, semua dunia. Kenapa kita terpedaya sama dunia? Makanya kita ini hidup, ya Allah, Bu, kita
makan cuman sesuap. Bener nggak, Bu? Kita makan sesuap. Paling banyak banget sepiring. Bener nggak? Baju sekaya-kayanya orang. Nih para ibu-ibu yang rajin banget belanja ke tempat keren. Ibu-ibu tuh yang keren belanjanya bukan Tanah Abang kan. Belanja Tanah Abang mah gatel Bu bajunya. Baju Tanah Abang tuh gatel. Bajunya mana? Minimal banget di GI. Tahu GI? Grand Indonesia atau apa itu? Senayan. Pokoknya tempat belanjanya atau Singapura, Hong Kong, Paris. Bajunya baju luar negeri semuanya. Ya kan? Sebanyak-banyaknya perhiasan ibu, pakaian ibu, apa mungkin ibu pakai baju sekali pakai baju 5? Kalau bukan pulang umroh mah nggak bakalan. Kalau pulang umroh, pulang haji baru pakai baju 5 lapis. Kenapa? Karena nggak muat di koper. Overload. Kalau overload kita nanti didenda 500 real. Akhirnya baju dipakai semuanya. Bener ya? Ngalamin gak tuh yang pada umrah? Yang umrah sehebat-hebatnya perempuan bajunya mahal cakep, nggak mungkin pakai baju ngaji 5 lapis, ya nggak? Nih baju pertama buatan made in Korea, baju kedua made in China, made in apa namanya Hong Kong. Nggak ada itu orang stres, orang normal nggak ada yang pakai baju 4 lapis dengan made in yang berbeda-beda, nggak ada. Artinya apa? Apa yang mau kita serakahkan dengan dunia? Semewah-mewahnya rumah orang, nggak mungkin ibu tidur di 2 tempat tidur sekaligus, bener nggak? Tempat tidurnya 2 nih, yang alga spring bed yang kayak air, palanya di situ, kakinya di sini, bisa nggak begitu? Bisa pules nggak? Mendingan di depan TV, ya enggak? Di depan TV ambil bantal, pasang kipas angin, pulang ngaji. Ya Allah, pules. Nonton TV bukan nonton TV, ditonton TV. Bener nggak Bu? Ya Allah, jangan dunia membuat kita benci sama orang. Jangan dunia membuat kita putus silaturahim, saudara, kakak beradik. Ya Allah Bu, aduh serem kalau ingat begini Bu ya. Makanya ibu-ibu maaf Bu, banyak masalah, banyak problematika keluarga yang tak terselesaikan hanya karena ego. Ego tuh apa sih? Pengen dihormatin, pengen dihargain, ya enggak? Buang perasaan kayak gitu, buang. Kita kalau sekarang nyebutnya free value, kita bebas nilai. Mau disayang orang kek, mau diperhatiin orang kek, mau enggak kek, nggak ngaruh, nggak ngefek. Kenapa? Tujuan kita hidup hanya minallah ilallah, dari Allah akan kembali kepada. Udah aman kan hidup ya? Bener gak sih gitu? Udah. Jangan kita ditanya nyaut, nggak ditanya, kita yang nanya. Lah iya memang. Bu, mau kemana? Mau ke situ. Nah ibu lagi ngapain? Biasa. Tapi jangan salah kayak TikTok tuh. Begitu orang lewat aja, Dek, kok sudah besar belum juga nikah ya? Saya mau nikah Bu, tergantung suami ibu, gitu. Akhirnya tuh ada juga yang kepo, tapi kepo lemes tapi nyelakain diri sendiri. Saya mah tinggal tergantung suami ibu. Mau sekarang hayu saya sih. Makanya kita
lemes jangan, kepo juga jangan. Memang ada Bu, ada juga seperti ini. Ini ahli tasawuf ya. Ahli tasawuf mengatakan begini, min husni islamil mar'i Rasulullah bilang min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Itu kata Rasulullah. Tapi ahli sufi ada yang ada yang menerjemahkan lebih dalam lagi kayak gini. Sampai orang yang Islamnya baik adalah orang yang meninggalkan hal-hal yang nggak manfaat. Orang lewat depan rumah kita nggak perlu kita tanya, karena kita nggak mau perlu tahu dia mau kemana, gitu. Itu menurut ilmu tasawuf tertinggi. Tapi kalau kita orang yang bermasyarakat nggak bisa begitu. Makanya barangkali kalimat yang paling bijak adalah kalau ada tetangga kita lewat jangan ditanya mau kemana, karena kita jadi kepo banget. Jadi nanya, hai, mampir dong, kayak gitu aja udah. Maaf, lagi ada kebutuhan. Oh iya, udah. Kita nggak mau tahu urusan orang mau kemana. Sebab manusia kan dalam hidup ini kebutuhannya banyak ya Bu. Ada yang mau jalan keluar mau kemana, ternyata mau ke warung, ngutang sabun, ngutang beras, bisa jadi. Kalau ditanya mau kemana tadi bohong jadinya. Bilang, hai tetangga mampir gitu. Oh iya makasih, saya lagi mau ke warung. Oh iya. Udah, kita nggak pernah mau tahu apa yang dikerjakan. Kenapa? Karena Islam itu mengatakan orang yang Islamnya baik, yang meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat, yang nggak ada gunanya lah, malayaan nggak ada gunanya. Cuman kalau tetangga kita lewat masa kita liatin aja ya nggak enak dong. Pasti ada basi, walaupun kebanyakan basinya ya. Basanya dikit, basinya banyak. Jadi kita tanya deh, hai mampir, ya makasih. Kan itu bertangga gitu aja udah, say hello aja. Jangan taruh kepo-kepo. Kalau kebangetan kepo nanti dia ngomong tinggi kita kesel. Anu Bu, ini saya mau ditransfer. Jadi gini, oh ini mau ada paket dari saudara saya yang di Amerika. Siapa suruh kepo? Coba kalau nggak kepo, aman kan? Jadi kita nggak usah kepo sama orang-orang. Dan ini pun salah satu menjaga silaturahim. Jadi kita diantar teman tetangga jadi asik-asik aja hidup. Enggak usah berlebihan. Karena Islam juga nggak senang Bu orang yang israf. Israf itu berlebihan. Maaf. Berteman itu kayak kancing sama baju, nggak boleh lepas. Itu nggak boleh, itu Islam gitu. Terlalu lengket jangan, terlalu jauh juga. Terlalu jauh jangan, terlalu dekat juga jangan. Kenapa? Khairul umur awsatuha. Sebaik-baiknya masalah itu yang sedang saja. Iya enggak? Iya gitu. Nah, ini satu Bu masalah pertama, masalah silaturahim. Yang kedua yang ingin saya sampaikan, ilmu. Bahwa sebentar lagi jamaah haji sedunia akan mengadakan wukuf di Padang Arafah. Wukuf di Padang Arafah ini merupakan rukun haji yang paling pokok, al-hajju Arafah. Nah, setelah orang kumpul sedunia berwukuf di Padang Arafah, wukuf itu pelaksanaannya di tanggal 9 Zulhijjah. Tanggal 9 Zulhijjah itu ba'da zuhri, setelah sholat zuhur dan asar. Jadi Mekah dengan Arafah itu kurang lebih jaraknya cuma 8 km. Tapi mengingat prosesi haji pekerjaan berat, akhirnya Rasulullah mengerjakan zuhur dan asar di qasar jamak. Itu ketika tanggal 9 Zulhijjah di hari Arafah.
Satu. Nah, di hari Arafah itu setelah kelar wukuf di padang Arafah, semua umat Islam yang menjalankan ibadah haji hari itu tak ada satupun yang dosanya tidak diampuni. Semua doanya diampunin, dosanya diampunin, doanya dikabul oleh Allah. Amin. Oleh karenanya Imam Syekh Nawawi bin Umar Al-Jawi dalam kitabnya Tafsir Munir atau Marah Labib itu itu menjelaskan bahwa di dalam salah satu surah Al-Adiyat itu dia menjelaskan tentang kondisi Arafah, di mana orang ketika di padang Arafah semua dosanya diampuni oleh Allah dan doanya dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya para ulama menganjurkan kalau waktu asar di padang Arafah itu diperintahkan kita keluar dari kemah untuk satu menikmati indahnya padang Arafah dengan hamparan kemah-kemah dan jamaah haji yang semua serba putih. Itu kita dianjurkan untuk angkat tangan menghadap ke kiblat, minta sama Allah, ya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, anakku, keluargaku, ya Allah, izinkan semua mereka sampai ke sini. Itu doa mereka kayak gitu. Jadi mereka sedang berdoa di sana, kita pun di sini sedang puasa di hari Arafah. Oleh karenanya ada ulama mengajarkan doanya Allahumma, yang udah selalu saya bilang di tahun-tahun kemarin, Allahumma bihaqqi shaimi Arafah wa la tahrimna sawaba Arafah. Itu doanya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bihaqqi shaimi Arafah wa la tahrimna sawaba Arafah. Allahumma bihaqqi shaimi Arafah wa la tahrimna sawaba Arafah. Ayo bareng-bareng. Iya, udah tulis belum? Allahumma bihaqqi shaimi Arafah wa la tahrimna sawaba Arafah. Artinya ya Allah, dengan haknya atau pahalanya orang yang di padang Arafah itu, jangan kau biarkan puasa Arafah ini pahalanya sedikit ya Allah, seperti pahala mereka yang sedang di Arafah, berikan kepada kami. Itu artinya, Bu. Allahumma bihaqqi shaimi Arafah wa la tahrimna sawaba Arafah. Dengan haknya puasa Arafah kita puasa di hari Tarwiyah dan Arafah. Makanya kita minta dapat juga pahala Arafah. Allahumma bihaqqi shaimi Arafah wa la tahrimna sawaba Arafah. Boleh wala tahrimna, boleh wala tahrimni. Kalau kita sendiri kita baca wala tahrimni. Kalau bersama-sama wala tahrimna boleh. Sendiri pun pakai wala tahrimna boleh. Ya.
Kalau kita rame-rame, pokoknya semuanya boleh. Tahrim nih boleh, tahrimna juga boleh. Allahumma bihaqqi shaimi Arafah wala tahrimna sawaba Arafah. Allahumma bihaqqi shaimi Arafah wala tahrimna sawaba Arafah. Ya bareng. Wala tahrimna sawaba. Pinter. Alhamdulillah. Allahumma tahhir qalbi minan nifaqi wa hassin farji minal fawahishi. Pasti belum tuh, suaranya nggak kencang soalnya. Ibu kan gitu, kalau udah mantep baru suara kencang. Dia takut juga kalau kencang salah gitu. Allahumma tahhir qalbi minan nifaqi wa hassin farji minal fawahishi. Wa hassinnya pakai shad bukan pakai sin ya. Wa hassin peliharalah farji kemaluanku minal fawahishi dari perbuatan jelek gitu. Ya bisa jadi termasuk peliharalah kemaluan kami dari penyakit-penyakit kayak gitu Bu. Allahumma tahhir qalbi minan nifaqi wa hassin farji minal fawahishi. Itu namanya doa istinja. Makanya ulama ngajarin tuh cuci tangan aja ada doanya Bu. Allahumma inni as'alukal yumna wal barakah wa a'udzubika minasyu'mi wal halakah. Ini doa itu inisiatif kita. Minta ya Allah berkahi Allahumma, Allah menjadikanlah tangan kami tangan yang penuh berkah. Apa aja yang dipegang jadi berkah. Itu nggak ada yang jadi penyakit buat kita maupun buat orang lain. Allahumma bihaqqi shaimi Arafah wala tahrimna sawaba Arafah. Bisa kan? Alhamdulillah. Yang pertama, yang kedua amalannya. Yuk kita baca surah Al-Adiyat. Al-Adiyat kita baca nanti di hari Arafah kita baca, biar kita dapat pahala orang yang sedang wukuf di padang Arafah, kita kebagian pahalanya. Amin. Kayaumi waladatuhu ummu, seperti orang yang baru dilahirkan oleh ibunya, artinya tidak punya dosa tapi punya pahala banyak. Orang yang seperti ini Ibu, itu ada pengecualian juga sih. Kalau orang yang haji, nih orang yang haji, mat'amuhu haram wa malbasuhu haram, itu ada pengecualian tuh. Orang yang hajinya pakai uang yang halal, yang tadi itu semua tuh orang yang haji pakai uang yang halal. Itu seperti bayi yang baru dilahirkan. Makanya pastikan uang haji kita adalah uang yang halalan thayyiban mubarakan. Buka surah Al-Adiyat, kita baca bareng-bareng. Mudah-mudahan saya hafal, karena saya nggak megang ini nih. Ibu-ibu pegang Quran ya, baca deh. Surah Al-Adiyat, ayat berapa ya Al-Adiyat ya? Surah keberapa tuh? 100 ya. Surah ke-100 Al-Adiyat. Kita baca bareng-bareng ya. Mudah-mudahan saya hafal. Kalau nggak hafal malu ini Bu, di depan mikrofon nggak hafal.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Udah ketemu? والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد وحصل ما في ma'idil khabir. Ya, coba jangan baca. Hafal nggak kira-kira? Gitu. Di ini apa ya? Kalau baca bareng-bareng yang nggak hafal bisa jadi hafal. Ya, pelan-pelan kita belajar menghafal juz 30. Kalau juz 30 juz kemungkinan udah susah. Kemungkinan susah, tapi kalau juz 30 insya Allah. Wal 'adiyati dhab fal muriyati qad fal mughirati sub fa'atharna bihi naq'a fawasatna bihi innal insana lirabbihi wa innahu ala dzalika lasyahid wa innahu lihubbil khair بعصر ما في وحصل ما في إن ربهم بهم يومئذ طب alhamdulillah. Hafalkan? Alhamdulillah. Belum, bukan enggak, belum. Pada dasarnya Al-Quran itu, Bu, kalau surah-surah pendek itu enggak perlu kita hafalkan. Kita baca aja tiap hari, hafal. Kayak Al-Fatihah kita enggak belajar. Emang ada orang belajar Al-Fatihah? Enggak, kecuali orang baru masuk Islam. Kita mah dari bayi sama mak kita udah dibacain Fatihah tiap sholat 17 rakaat, Fatihahnya 17 kali kan. Mak kita dalam perut baca Fatihah. Makanya begitu lahir udah pinter-pinter baca Fatihah. Kenapa emang udah dari lahir emaknya bacain Fatihah? Nggak pakai kita hafalin Fatihah, udah hafal dengan sendirinya. Alhamdulillah. Ya Ibu. Jadi nanti di hari Arafah kita baca tuh surah Al-Adiyat. Mudah-mudahan pahala kita peroleh dari surah Al-Adiyat tersebut ya. Itu aja barangkali Ibu pelajaran kita pada siang hari ini, pagi hari ini. Mudah-mudahan pada ada diambil manfaatnya. Kalau kepanjangan juga Ibu bingung juga ntar lama ya. Cukup Bu Yeti ya. Dan itu saya titipkan buku itu saya jual ya dengan harga Rp50.000, tapi uangnya ditulis di belakangnya ada. Hasil penjualannya 100% untuk pembangunan pesantren saya Al-Gharasi ya.
Jadi bukan untuk pribadi, enggak. Jadi untuk bikin pesantren. Untuk sementara bikin pesantren di lokasi pertama, yaitu di Jalan Kiai Haji Seman, bukan yang di rumah saya. Kalau yang di rumah saya itu enggak cukup dengan biaya kayak gini-gini, enggak cukup, karena rencananya juga insya Allah pengen bikin 3 lantai. Doain aja Bu ya, mudah-mudahan ada rezekinya yang cukup banyak buat bikin pondasinya aja udah banyak. Ada tanahnya lumayan luas kalau yang di rumah saya, tapi yang ini yang di rumah anak saya. Jadi lantai dasar untuk rumah pribadi, lantai udah kelar, lantai dasar rumah pribadi udah kelar. Lantai 2 untuk menampung anak-anak yang mau belajar Al-Quran setiap malamnya, itu lebih dari 100 orang. Pengennya tempatnya permanen, tempat yang bagus untuk anak-anak pada baca Al-Quran. Oleh karenanya saya nggak cuma-cuma bikin buku, dibikin buku yang ngarang, yang nulis, yang nyusun tuh anak saya yang pernah ngisi di sini. Pernah ya anak saya? Anak saya pernah kan, Haji Muhammad Kayis. Nah itu anak saya yang nyusun, dan nanti hasil penjualannya 100% untuk pembangunan. Doain Ibu ya. Uangnya nggak harus sekarang, nggak harus, kapan saja. Yang penting ada partisipasi kita. Ya, buka halaman 8 dan 9 tuh. Ada kan di atas belah apa kanan apa kiri tuh? Kalau dari situ kiri, kalau dari kanan. Ada doa setelah mengaji, ada kan? Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana tarabna. Ulang. Ibu maunya yang versi modern apa versi jadul ya? Kalau versi jadul gini, ya Rabbana tarabna bi annana qtarabna. Itu versi jadul. Kalau versi modernnya, ya Rabbana tarabna bi annana qtarabna wa annana asrabna ala ladha ashrabna. Mau yang mana nih? Yang jadul? Modern. Oke, siap. Yang modern tadi deh. Ayo dibaca bareng-bareng ya. Memang tulisannya kecil-kecil. Ya Rabbana tarabna bi annana qtarabna wa annana asrabna ala ladha ashrabna fatub alayna tauba taghsilu kulla hauba wastur lanal awrati wa aminir rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wasairil khillani wa kulli dhi mahabbah أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله والصحب عدد طس الصحب والحمد للإله في البدء والتناهي. Bisa? Insya Allah. Itu versi modernnya. Versi jadulnya, oh ya,
Kalau ibu ketemu lagi teks yang berbeda, di teks yang berbeda ada tuh taghsilu kulla hauba di baris yang ketiga kalau nggak salah tuh. Ada yang lain taghsil li kulli haubah. Secara makna sama. Cuman kalau taghsil li kulli itu pakai jar dan majrur. Kalau taghsilu kulla itu pakai fi'il, fa'il, maf'ul gitu, beda. Cuma beda kaidahnya aja tapi maknanya sama. Taghsilu kulla hauba artinya membersihkan semua kotoran. Taghsil li kulli hauba juga maknanya sama ya. Cuman ada teks yang berbeda, kok di buku dari ustazah ini begini kok padahal maknanya sama ya. Tinggal kita cara memahami kaidah dari bahasanya aja. Pahami Bu? Ya, baca Fatihah mohon pada Allah. Semua yang ada di sini biar pada sehat. Yang hari ini belum berkenan hadir mudah tetap pada sehat. Yang sakit diangkat penyakitnya, disehatkan badannya yang sudah sehat, disempurnakan kesehatannya dan disyukuri dengan cara duduk di majelis ilmu. Mudah-mudahan kita jadi orang yang mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan juga buat ibu bapak kakek nenek kita semua yang telah berpulang, Allah ampuni dosanya, jelaskan kuburnya, Allah terima amal ibadahnya, Allah jadikan kubur raudhah min riyadil jannah. Dan suami kita yang masih pada punya suami, dan suami kita sehat, usahanya lancar, urusannya sukses. Suami yang telah berpulang, Allah ampuni dosanya, Allah jadikan kubur raudhah min riyadil jannah. Anak-anak kita yang masih ngaji nyari ilmu, cucu-cucu kita mudah-mudahan Allah berikan kemudahan kelancaran memperoleh ilmu yang bermanfaat. Dan anak-anak kita yang siap menikah, Allah kirimkan jodoh yang terbaik, laki-laki yang soleh, wanita yang solehah. Dan anak-anak kita yang sudah berumah tangga sakinah mawaddah warahmah bijahi Rasulillah ala hadhihi al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bisirril Fatihah wa bikaramatil Fatihah wa bisyafaatil Fatihah wa bimu'jizatil Fatihah. Iftah lana babal khair wa khtim lana bil khair waj'alna min asani lil khair. Allahumma hassil muradana bil khair ya farijal ham ya kashfal gham ya man li amrihi yaghfir wa yarham. Da'wahum biha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum biha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Terima kasih. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustazah yang telah memberikan ilmunya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah acara hari ini kita akhiri. Kami mohon maaf apabila terdapat kekurangan selama acara. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu yang sudah menerima buku, tolong ibu bayar ke koordinatornya masing-masing. Nah, koordinatornya kan hari ini ada yang nggak hadir ya. Mudah-mudahan ibu-ibu yang hadir dalam DAP